Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Pak Khalid Mawardi. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar matematika masih seputar bangun ruang, yaitu pelajaran keempat ya. Sebelumnya mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, dalam materi bangun ruang ini kita akan belajar tentang ini dia, menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang ya. Lanjutan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Cara menghitung gabungan luas permukaan bangun ruang ya. Apa saja yang kita harus lakukan? Oke, ini untuk memudahkan ya. Jadi sebelum kita menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan, alangkah lebih baiknya kita kembali mengingat ya rumus-rumus luas permukaan masing-masing bangun ruang. Nah, ini tabelnya sudah ada. Ada prisma, tabung, limas, kerucut, bola, kubus, balok ya. Silahkan nanti kalian hafalkan lagi, buka catatan kalian atau buka kembali buku paket kalian ya, tentang rumus luas permukaan bangun ruang ya. Kemudian, nah ini dia ada beberapa langkah yang perlu dilakukan saat akan menghitung luas permukaan bangun ruang ya. Antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama, kenali bangun ruang apa saja yang membangun gabungan bangun ruang tersebut. Yang kedua, tentukan ukuran-ukuran dari unsur-unsur bangun ruang tersebut. Yang ketiga, pada bagian yang berimpit biasanya tidak dihitung ya. Yang keempat, hitunglah luas permukaan menggunakan rumus masing-masing permukaan bangun ruang. Nah, untuk dapat menyelesaikan soal matematika dengan benar ya, ikuti langkah-langkah berikut ini. Ya, yang pertama ya, tulis apa yang diketahui dari soal ya. Kemudian tulis apa yang ditanyakan. Kemudian tulis cara penyelesaiannya ya. Kemudian lakukan pengecekan kembali apakah penghitungan kita sudah benar ya. Apabila sudah yakin benar, maka tuliskan kesimpulan jawabannya ya. Inilah langkah-langkah yang harus kalian lakukan ketika menghitung soal-soal yang berkaitan dengan bangun ruang ya, tentunya ya. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh soal ya. Tentukan luas permukaan gambar berikut. Perhatikan. Nah, ini gambarnya ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya ini adalah bangun ruang gabungan yang terdiri dari kubus dan limas segi 4 ya. Nah, perhatikan di sini ada sisi yang berimpit ya. Yang berimpit di sini berarti alas dari 5 segi 4 dan tutup kubus. Nah, nanti yang berimpit tadi kita tidak usah menghitungnya ya. Jadi luas sisi yang berimpit tadi tidak kita hitung karena kita akan menghitung permukaannya saja ya. Nah, perhatikan di sini. Nah, dari soal ini juga atau dari gambar ini juga kita bisa mengetahui nih ya. Nah, di sini rusuk kubus 8 cm, sisi miring segitiga itu 5 cm. Kemudian alas segitiga yang berbentuk segitiga sama kaki ya, ini 8. Kemudian kita juga harus bisa menentukan alas segitiga siku-siku ya, nanti untuk menghitung tinggi segitiganya ya. Berarti 8 bagi 2 sama dengan 4. Yang ditanyakan apa? Yaitu luas permukaan bangun gabungan. Nah, dari soal ini coba kita hitung dulu. Yang pertama adalah kita mencari tinggi segitiga dengan menggunakan dalil Pitagoras ya. Ingat, dalil Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku ya. Tadi sudah kita tentukan alas segitiga siku-sikunya yaitu 4 ya. Maka tingginya dapat kita cari, tinggi segitiganya T kuadrat sama dengan ya 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat ya, yaitu sisi miring dikurang dengan alas segitiga siku-sikunya ya. Sehingga didapat T pangkat 2 itu sama dengan 9, yaitu 25 dikurang 16 ya, sama dengan 9. Itu baru T pangkat 2. Yang kita cari karena tingginya, berarti T-nya sama dengan akar dari 9. Berarti T-nya sama dengan 3 cm.
Oke ya, kita lanjut. Nah, kemudian kita hitung luas sisi tegak limas ya adalah luas keempat sisi tegak yang berbentuk segitiga. Ingat ya, berarti kita hanya menghitung luas sisi tegaknya saja. Alasnya tidak kita hitung. Kenapa? Alasnya karena berhimpit dengan tutup kubus ya. Bisa dipahami ya. Oke. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Luas sama dengan 4 kali luas ya, luas sisi tegak. Sisi tegaknya berbentuk segitiga. Berarti luas segitiga ya. 4 kali luas segitiga. L sama dengan 4 kali setengah kali 8. Ingat 8 ini adalah alas segitiga yang berbentuk segitiga sama kaki ya. Nah, berarti alasnya sama dengan panjang sisi kubus ya. 4 kali setengah kali 8 kali 3. 3 ini tinggi segitiga. Sehingga L-nya didapat 2 kali 8 kali 3 sama dengan 48 cm persegi. Oke, itu baru luas limas ya. Limas tanpa alas berarti ya. Limas segi 4 tapi tanpa alas. Oke. Nah, kemudian luas kubus tanpa tutup ya. Karena tutup nanti berhimpit dengan alas limas. Berarti kalau biasanya kan kubus ada berapa sisi? Ada 6 sisi. Tapi karena ini tanpa tutup berarti sisinya hanya ada 5 ya. Maka kita hitung luas permukaan kubus ini L sama dengan 5 kali S pangkat 2 ya. L sama dengan 5 kali 8 kali 8. Sehingga luasnya didapat 320 cm persegi. Sehingga untuk mengetahui jumlah luas bangun gabungannya kita tinggal jumlahkan ya, yaitu luas sisi tegak limas dan luas kubus tanpa tutup ya. Jadi luas gabungannya sama dengan 48 cm persegi ditambah 320 cm persegi. Hasilnya adalah 368 cm persegi. Inilah luas gabungannya ya. Oke, mungkin sampai sini insya Allah kalian bisa memahami ya. Mudah-mudahan ya. Coba kita lanjut lagi. Satu contoh soal lagi kalian lebih bisa memahami. Nah, ini tentukan luas permukaan gambar di bawah ini. Perhatikan ya. Nah, ini gambarnya. Ya, lain lagi nih. Sekarang adalah gabungan. Gabungan dari apa nih? Perhatikan gambarnya. Yaitu perhatikan gabungan dari gambar tabung dan kerucut. Nah, tapi di sini ada sisi yang berimpit, yaitu tutup tabung dan alas kerucut. Nah, berimpit. Tapi berarti kita tidak hitung ya. Nah, dari gambar kita analisa dulu. Apa yang diketahui? Ya, diketahui tinggi tabung. Tinggi tabung adalah 14 cm. Perhatikan gambarnya ya. Kemudian diameter tabung itu 10 cm. Maka jari-jari tabung sama dengan 5 cm ya. Tinggi kerucut nah, didapat dari ya 26. Perhatikan gambar ya. 26 dikurang 14 ya sama dengan 12 cm ya. Kemudian ditanyakan luas permukaan bangun gabungan ya. Nah, untuk menjawabnya, kita cari terlebih dahulu sisi miring kerucut dengan dalil Pitagoras ya. Sisi miring kerucut atau S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2, yaitu tinggi kerucut ya, maksudnya tinggi. Kemudian S kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat ya. S kuadrat sama dengan 25 ditambah 144 ya. S-nya sama dengan akar dari 169. Jadi dapatlah S sama dengan 13. Jadi sisi miring kerucut adalah 13 cm ya. Baik, sekarang kita hitung luas permukaan gabungannya ya. Nah, luas gabungan ya di sini adalah luas tabung tanpa tutup ya ditambah dengan selimut kerucut. Jadi kerucutnya tanpa alas, kita hanya tinggal menghitung selimutnya saja ya, selimut kerucut. Sehingga luasnya kita gunakan rumus L sama dengan Pi kali R kali R. Ini adalah luas alas tabung ya, alasnya. Ditambah selimut tabung yaitu 2 kali Pi kali R kali T. Kemudian ditambah lagi dengan selimut kerucut yaitu Pi kali R kali S. Nah, kalau sudah kita tuliskan rumusnya, kita hanya tinggal memasukkan angka-angkanya ya. Kita gunakan Pi-nya 3,14. Ya, R-nya 5.
Ya, tinggal kita masukkan. Ya, kemudian tinggi tabung, jangan keliru, jangan salah dengan tinggi kerucut ya. Tinggi tabung di sini adalah 14. Nah, kalau kalian sudah benar dalam memasukkan angka-angkanya dan menghitung dengan benar, maka akan didapat, ya perhatikan hasil akhirnya adalah luas permukaan gabungan bangun tadi yaitu 722,2 cm persegi. Ya, begitu ya. Cara menghitungnya mudah-mudahan apa yang boleh jelaskan bisa kalian pahami. Silahkan kalian nanti coba latihan di rumah ya. Ya. Nah, apa yang akan kalau ditugaskan di rumah, nah ini dia ada buat kalian di rumah buat melatih diri kalian apakah bisa atau tidak. Tentukan luas permukaan gambar di bawah ini ya. Nah ini dia, perhatikan gambarnya ya. Ini gabungan bangun ruang apa saja ya. Silahkan nanti coba di rumah ya. Oke. Nah, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita hari ini ya. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, sampai jumpa lagi insya Allah ya di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.